Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bagaimana menilai hasil pekerjaan ulangan siswa kita secara online. Tapi tetap kita butuh di akhirnya nanti adalah mendownload Excel-nya. Tapi tinggal kita lihat rekap nilainya saja, total poinnya, bukan total nilainya, tapi total poin atau skornya. Tetap kita download Excel-nya, ya. Jadi kita tetap download Excel-nya nanti, tapi tidak perlu kita periksa lagi, tinggal kita lihat total skor yang kita berikan. Karena sudah kita periksa di sistem seperti ini. Nah, pertama-tama kita buka link kolaborasinya dulu. Nah, untuk link kolaborasinya ini nanti kita share di masing-masing punyanya Bapak Ibu. Tapi harapannya Bapak Ibu tidak perlu masuk ke soalnya, karena kalau Bapak Ibu mengubah soal nanti jawaban siswa kita juga akan berubah. Jadi ikuti saja langkah-langkah yang saya tampilkan. Nah, setelah kita klik tadi linknya, kita tinggal menunggu. Nah, dia akan meminta akun kita, maka kita masukkan akun maca.id-nya kita. Kita klik berikutnya. Kita masukkan sandinya. Ini. Kemudian setelah itu, setelah tampil seperti ini, kita masuk ke menu respon. Jadi tidak usah dilihat-lihat ke bawah, karena kalau kapan Bapak Ibu menghapus saja salah satu soal ataupun bagiannya, itu akan berpengaruh ke pemeriksaan nilainya siswa kita. Jadi langsung saja masuk ke menu respon di bagian sini. Nah, setelah itu kita klik di sini, kita tunggu sampai semua jawaban siswa kita muncul. Kalau masih loading di bagian sini, itu Bapak Ibu jangan dulu untuk masuk ke tinjau jawaban. Nah, kita masuk. Jadi setelah masuk ke respon tadi, kita masuk ke bagian tinjau jawaban atau review answer. Nah, setelah kita klik tinjau jawaban atau review answer, silakan diklik Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul jawabannya siswa kita. Jadi yang pertama kita periksa adalah Nurul Aifa. Jadi tidak perlu Bapak Ibu lihat siapa yang kita periksa punya. Jadi Bapak Ibu langsung saja mengarah ke untuk nilai esainya. Karena untuk poin dari pilihan ganda itu sudah ada. Jadi kita langsung saja ke bagian bawah di bagian uraian. Nah, seperti ini. Nah, contoh misalnya siswa kita menulis Insinyur Soekarno, ya. Siswa kita menulis Insinyur Soekarno, sedangkan kuncinya adalah Soekarno. Nah, ini otomatis sistem akan memberikan tidak bisa membaca kebenarannya karena tidak sesuai dengan kunci jawaban yang ada. Kalaupun nanti di soalnya Bapak Ibu tidak ada kunci jawabannya, itu berarti MGMP-nya Bapak Ibu ketika menyusun soal tidak memberikan kunci jawaban. Nah, selanjutnya setelah melihat jawabannya siswa kita, ini adalah jawabannya siswa kita, ini adalah kunci jawabannya yang benar. Nah, kalau menurut kita bahwa ini jawaban siswa kita benar, maka kita berikan poin di bagian sini. Karena ini adalah poin maksimal, ya, poin maksimal. Kalau dia benar. Nah, tinggal kita berikan poin 5. Selesai Bapak Ibu. Nah, selesai juga untuk di nomor selanjutnya, di nomor 2. Sudah benar jawabannya, 5. Nah, selanjutnya jangan mengklik periksa berikutnya. Jangan mengklik yang ini, ya.
Ini tidak perlu kita klik. Yang kita klik adalah di bagian tanda centang yang sebelah sini. Nah, ini yang kita klik. Setelah memeriksa satu siswa, kita klik yang tanda panah ke kanan. Nah, langsung saja lagi ke soal uraian. Soal uraiannya. Nah, ini seperti ini jawabannya siswa kita Jojo Widodo. Ini jawabannya siswa kita adalah Jojo Widodo, sedangkan jawabannya adalah Soekarno. Tentu jawabannya salah, ya. Jawabannya salah, maka tetap nilainya adalah 0, ya. Tetap nilainya adalah 0 karena jawabannya salah, ya. Jawabannya salah, maka tetap nilainya 0. Nah, kemudian di nomor selanjutnya, di uraian nomor 2, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, sedangkan ketikannya siswa kita adalah Predation Indonesia. Nah, ini tentu salah, maka nilainya tidak perlu kita ubah di sini, tetap 0 karena jawabannya adalah Persatuan Indonesia. Seandainya siswa kita mengetik misalnya hanya hilang satu hurufnya, itu bisa kita anggapkan benar misalnya, ya. Jadi tinggal kita ubah poinnya lagi di sini menjadi poin tergantung dengan konsep jawaban siswa kita. Kalau dia full benar, walaupun misalnya tanpa spasi, tapi kita menganggap bahwa jawaban itu benar, maka kita ubah nilai 0 ini menjadi nilai 5 dengan memberikan nilai poin 5. Nah, setelah selesai kita periksa 2 uraian ini, kita lanjut lagi. Tidak perlu simpan karena ini tersave otomatis nilainya. Setelah kita periksa 1, ya tinggal kita lanjutkan lagi dengan mengklik di bagian tanda panah ini. Kita klik lagi. Nah, berarti siswa yang ketiga. Nah, kita ke bawah, langsung saja ke bagian esainya. Ke bagian esainya. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat kasus seperti ini. Nah, ketikannya siswa kita adalah Insinyur Soekarno, sedangkan kunci jawaban yang kita masukkan atau yang dimasukkan oleh MGMP-nya Bapak Ibu pada saat membuat soal, misalnya Soekarno, nah, ini tentu akan disalahkan oleh sistem. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Insinyur Soekarno ini benar, jawabannya siswa kita benar, maka kita kasih poin di sini. Ya, ini adalah poin maksimal, ya. Tapi kita ubah nilainya di bagian sini. Nah, kita ubah nilainya menjadi misalnya poinnya 5 karena poin maksimal yang ada di soal ini adalah 5. Maka kita beri poin maksimal dengan 5. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita periksa lagi dengan mengklik tanda panah yang di sebelah sini. Setelah mengklik tanda panah sebelah sini, kita klik di bagian turun lagi ke soal uraiannya. Nah, seperti ini lagi, siswa kita mengetik tanpa spasi. Kalau kita mengatakan ini benar, maka kita kasih poin 5 lagi. Ya, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu, misalnya kita tambah lagi satu siswa, klik lagi tanda panah yang di sini, klik tanda panah di sini lagi. Nah, kemudian kita lanjut, langsung saja turun ke bagian bawah. Nah, seperti ini, Insinyur Soekarno. Kalau kita mengatakan bahwa kita menilainya bahwa ini jawabannya siswa kita benar, maka kita ubah saja nilai nolnya ini menjadi 5 poin. Seperti ini. Nah, kita umpamakan bahwa anggaplah saja kita sudah memeriksa semuanya. Nah, setelah kita periksa seperti ini, kita tekan setelah kita periksa semua, anggaplah saja kita sudah periksa semuanya, kita klik kembali. Nah, kita klik kembali atau back. Ya, kita klik kembali atau back.
seperti ini. Setelah itu kita langkah selanjutnya adalah kita klik terbitkan nilai ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita klik terbitkan nilai. Kita klik terbitkan nilai. Setelah itu kita klik nama di sini supaya tercentang semua ke bawah. Kita klik yang di sini, yang ini, kotak yang ini supaya tercentang keseluruhan siswa yang sudah kita perbaiki tadi penilaiannya. Setelah itu kita klik terbitkan nilai seperti ini. Kita klik terbitkan nilai. Setelah itu kita kembali back lagi. Nah, kita tekan setelah ini sudah status diterbitkan, kita klik kembali. Nah, setelah itu kita download Excel-nya. Nih, buka di Excel. Nah, dia akan mendownload hasil dari pemeriksaan kita. Sekarang tinggal kita buka. Nah, seperti ini. Nah, yang kita periksa tadi adalah Nurul Aifa. Ya, yang sudah kita periksa. Ada beberapa siswa misalnya yang sudah periksa. Ini adalah di bagian poin total ini. Di bagian poin total ini adalah poin yang didapat keseluruhan siswa kita mulai dari pilihan ganda sampai dengan uraiannya. Karena kita sudah periksa tadi uraiannya. Maka nilai siswa kita yang didapat adalah, atau poin yang didapat siswa kita adalah 21. Penjumlahan dari poin yang ada di uraian dan pilihan ganda. Karena tidak perlu kita lihat lagi nilainya. Karena sudah kita periksa, tinggal kita lihat poin totalnya. Nah, kalau ingin membuktikan bahwa apakah betul tadi yang saya periksa ada nilainya, nah, kita cek di bagian soal uraian. Ini ya. Di bagian sini. Nah, ini. Di bagian sini ini kita sudah periksa tadi. Bagian ini kan tadi jawabannya siswa kita, maka kita berikan poin 5. Nah, ini juga Persatuan Indonesia poinnya 5. Oke, seperti itu. Nah, begini juga, begitupun dengan yang ini. Karena yang ini belum kita periksa tadi. Yang kita periksa tadi yang ini, maka poinnya akan terbaca 5. Ini untuk analisis tiap nomor soalnya. Jadi di Excel-nya ini yang Bapak Ibu tadi mengatakan bingung karena di Excel downloadnya ini adalah hasil analisis per soal. Hasil analisis per soal. Jadi setelah kita periksa seperti tadi, tinggal yang kita lihat adalah di poin total. Di poin total ini yang kita lihat. Setelah kita periksa seperti tadi, ini hanya emailnya, tidak perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah poin total dan namanya siswa. Ini Nurul Aifa. Jadi kita bisa hide ya. Kita bisa hide beberapa kolom atau kita bisa delete kolom yang tidak kita butuhkan. Jadi misalnya Nurul Aifa, ini namanya siswa kita. Ini namanya siswa kita. Maka ini adalah poin total yang sudah kita periksa uraiannya dan pilihan gandanya. Jadi poin total ini adalah nilai dari akumulasi nilai dari pilihan ganda dan uraian, karena sudah kita periksa tadi uraiannya. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.